Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kita di acara podcast Bu Dosen, podcast Buku Ajar Dosen. Untuk episode kali ini, episode keempat, saya akan membawakan bedah buku dengan pembicara kita, dosen Umsida, yakni Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit. Pagi Mas Suryo, Assalamualaikum. Ya, untuk buku ajar jenengan yang terbaru ini apa Pak? Ya, jadi banyak buku ajar yang saya terbitkan yang sesuai dengan tema kita kali ini adalah tentang etika bisnis dan juga profesi. Kebetulan sudah diterbitkan di Umsida Press sudah 4 tahun yang lalu atau 2019 sudah terbitkan dan juga sudah dipakai oleh mahasiswa terutama di Umsida, utamanya di prodi akuntansi. Untuk buku tersebut isinya apa saja Pak? Ya, jadi buku ini kan buku ajar yang diberikan kepada mahasiswa itu untuk mata kuliah yang sama juga, etika bisnis dan profesi. Nah, buku itu sekarang saat ini pun juga dipakai di semester sekarang, semester 7 ini. Nah, buku ini dua gambaran Mas Suryo ya. Jadi etika bisnis sendiri sebelum UTS dan juga etika profesi akuntan setelah UTS. Jadi memang judulnya seperti itu. Ini, jadi dibagi dua bagian, etika bisnis sebelum UTS dan profesi setelah UTS. Intinya gambarannya adalah etika bisnis secara umum, ya bisnis secara umum. Nah setelah UTS itu menyasar menjurus kepada fokus ke profesi akuntan. Nah, kita gambarin Mas Suryo. Jadi untuk target sasaran buku ini memang untuk mahasiswa. Ya, mahasiswa akuntansi utamanya yang ngambil mata kuliah etika bisnis dan profesi. Itu ada mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mengapa buku ini penting? Ya, jadi etika bisnis ini kan penting dilakukan karena banyak praktek-praktek bisnis yang itu sangat menyalahi aturan. Ya, sehingga banyak kasus memprihatinkan, ya, korupsi, kemudian juga etika bisnis menyalahi aturan, begitu ya. Termasuk juga profesi akuntan. Jangan sampai akuntan ini rusak begitu oleh para calon akuntan sendiri, yakni mahasiswa akuntansi. Maka dengan adanya buku ini jadi panduan. Oh ini loh prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh calon akuntan, yakni adalah mahasiswa akuntansi semester 7. Gitu Mas Suryo. Kira-kira apakah ada buku sejenis ini di luar sana? Ya ada, buku jenis pastinya ada dan juga banyak beredar, tapi buku ini lebih simple begitu sehingga mahasiswa itu mempelajarinya tidak terlalu bisa fokus begitu loh. Jadi kalau buku yang lain mungkin tebel, tapi malah tidak fokus kemana-mana bahasanya. Tapi kalau buku ini fokus dan bisa lebih poin-poinnya tuh ada gitu. Sehingga ini kelebihan dari buku yang saya terbitkan. Kami terbitkan, kebetulan ini buku terbitan saya dan juga Bu Nur Rafiqah Hanun sebagai dosen mata kuliah yang sama. Gitu. Untuk pembeda dari buku yang ditulis dengan jenengan dengan buku yang setelah beredar di pasaran apa Pak? Ya, jadi buku saya ini memang fokus. Tadi saya sampaikan ya, fokus kepada poin-poin apa yang ingin kami harapkan. Jadi kalau di mata kuliah itu ada CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah itu pas dengan yang seperti itu gitu. Nah di buku yang lain tuh biasanya malah kemana-mana, nggak fokus. Jadi buku ini memang kami fokuskan ke arah sesuai dengan CPMK mata kuliah dan juga capaian pembelajaran di prodi akuntansi. Untuk isi dari buku kita mulai masuk ke menjurus ke ising ya Pak. Yeah. Untuk isi dari buku tersebut sendiri tentang etika bisnis. Yeah. Apa saja itu Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan
etika bisnis ini kami bahas sebelum UTS. Pertemuan awal sampai pertemuan ke-7 membahas etika bisnis secara umum. Nah, selanjutnya etika setelah UTS ini etika profesi akuntan. Gitu ya ini. Apa misalnya? Misalnya etika bisnis yang umum ya. Ini terkait sama prinsip-prinsip etika bisnis. Kemudian juga teori etika bisnis. Teori etika juga ada juga ya. Kemudian teori etika bisnis kaitannya dengan CSR. Ya, kaitannya dengan GCG. Ya ini, kaitannya dengan prinsip yang lainnya. Ya, ini kami bahas di buku yang sebelum UTS. Nah, itu Mas Suryo ya ini. Seperti itu. Misalnya prinsip etika bisnis ya ini. Kami menyampaikan ada 5 prinsip. Pertama adalah prinsip otonomi. Apa itu, Pak? Jadi otonomi ini bagaimana ketika kita berbisnis ini kita secara otonom ini bisa melakukan apa yang kita harapkan. Jadi tidak bisa diintervensi oleh pihak lainnya. Gitu ya. Ini misalnya kita berbisnis dengan orang lain atau joint venture gitu ya. Nah, tidak bisa salah satu kemudian mendominasi gitu. Nah, yang lain juga harus bisa berpendapat memberikan apa usulan-usulannya terhadap ketika kita berbisnis bersama-sama atau joint venture tadi itu. Itu prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi. Yang kedua kejujuran. Jadi bagaimana kita ketika kita berbisnis dengan orang lain itu harus jujur. Ya ini. Jadi kita berbisnis dengan rekan kerja kita atau tetangga kita ataupun juga saudara kita harus jujur ya ini termasuk juga pada customer ya ini jadi jangan sampai kemudian katakanlah kita seringkali misalkan pas beli begitu ya dilihat kita misalnya punya warung Mas ya oh ini orang jauh nih oh ini aja wis apa namanya saya kasih harganya tinggi kan begitu kan Mas ya tapi nggak seperti itu jadi walaupun dia customer baru ya kan pembeli baru pembeli jauh sama harganya. Jadi konsistensi juga kejujuran. Iya gitu, jujur semuanya. Jadi kepada customer pembeli jujur, kepada teman yang sama-sama bisnis juga jujur. Begitu ya ini. Jadi itu yang kedua adalah prinsip kejujuran ini. Yang berikutnya adalah prinsip keadilan. Jadi bagaimana kita adil? Katakanlah kita kongsi atau berbisnis dengan teman. Katakanlah dia tidak aktif kan ada yang namanya pemilik aktif dan tidak aktif tetap kita harus sesuai dengan perjanjian berapa pembagiannya kan begitu ya ini misalnya kita berbisnis kulineri yang satu sebagai pemegang sebagai bisnis yang aktif satu enggak sebagai pemilik modal saja ngasih modal saja itu harus juga adil gitu loh jangan kemudian salah satu pihak mencoba untuk sekali-kali coba tidak adil, maka ini akan berujung pada kehancuran bisnis tersebut. Ini. Yang keempat adalah saling menguntungkan. Nah ini ya, jadi jangan sampai kemudian kita berbisnis tidak saling menguntungkan, karena bisnis itu kan harapannya bisa memberikan untung dan juga berjangka panjang. Seperti itu ya ini. Yang keempat adalah prinsip moral. Ya. Jadi bagaimana kita itu bisa mengedepankan integritas moral. Jadi kalau itu bisa terpenuhi, maka kemudian kita bisa yang namanya berprinsip etika bisnis. Nah itu Mas Suryo prinsip etika bisnis ya ini. Untuk prinsip etika, apakah ada teori-teori etika itu Pak? Ya ada, teori etika itu ada. Misalnya ada teori etika deontologi. Ini bahasa Yunani. Ya, deon itu kewajiban. Jadi bagaimana kita itu beretika karena kewajiban. Nah ini kewajiban. Jadi kita melakukan etika berbaik saling jujur, kemudian juga adil itu dasarnya adalah karena kewajiban. Nah, seperti itu Mas itu. Itu yang pertama deontologi. Yang kedua adalah teologi tujuan. Apa tujuan kita berbisnis karena kita memberikan tujuan yang baik. Maka namanya adalah deontologi. Nah, kayak gitu ya ini. Nah, ini ada dua jenis Mas Suryo. Namanya adalah egoisme etis sama yang kedua ada ultraliberalisme. Ini. Jadi yang egoisme etis ini yang tidak beretika. Dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ya ini. Yang kedua, tujuan kedua adalah utilitarianisme. Ini untuk masyarakat. Nah, seperti itu ya ini. Ini etika seperti itu.
Ini. Nah, terus, kalau kita kaitkan dengan perkembangan saat ini misalnya, itu kan terkait sama katakanlah politik. Ya ini, bagaimana potret politik itu lebih mengedepankan kepentingan pribadinya, kepentingan partai-partainya. Ini, padahal itu dibayar oleh masyarakat dari pajak kan ini. Seharusnya dia menggunakan prinsip utilitarisme atau prinsip untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, itu contohnya Mas Suryo tentang teori etika itu. Jadi banyak sekali ya teori-teori yang dibahas di buku yang betul, kali ini sudah betul. diterbitkan ya. Iya, betul Suryo ini. Selain itu Pak, saya sempat membaca itu ada teori tentang keutamaan. Iya. Bisa dijelaskan sedikit untuk Ya, teori memang keutamaan tadi itu? ditambahkan ada teori hak, teori keutamaan ya. Ya. Dari teori hak itu apa? Bahwa kita melakukan sebuah etika, ya kan? Ketika kita etika berprofesi, etika bisnis itu karena kita memilih hak untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, itu teori hak yang ketiga, yang keempat keutamaan ya atau virtu ini. Jadi bagaimana kita ini memberikan yang terbaik karena ada yang utama. Nah, gitu ya. Utamanya apa? Menjunjung tinggi harkat martabat moralitas. Ini prinsip-prinsip atau teori-teori yang terkait sama teori etika tadi ya. Ada deontologi, teleologi teori, kemudian teori hak dan juga teori keutamaan. Nah, seperti itu Mas Suryo gambarannya. Selain itu Pak, ini kita kan juga pasti pernah membaca untuk buku-buku tentang bisnis ya. Ya. Kemudian ada juga yang disebutkan di awal tadi tentang CSR. Ya. Apa itu Pak? Maksudnya Ya, CSR, CSR itu adalah seperti apa gambarannya? Tanggung mungkin- jawab sosial perusahaan. Oh, itu berarti berupa prinsip ya? Ya, corporate social responsibility. Nah, ini pada saat perkuliahan saya di buku saya ini, saya kaitkan dengan teori etika tadi itu. Ya ini. Jadi Seperti apa itu, Pak? Misalnya begini, misalnya adalah bahwa di salah satu teori CSR itu adalah CSR itu harus sustainability, berkelanjutan. Ya ini. Apa kaitan dengan etika bisnis? Nih. Nah, kalau pengen kita ini berkelanjutan bisnis kita ini, maka kita harus jujur. Kan begitu ya ini. Tadi pertama ada prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Nah, ini terkait dengan sustainability. Ya, kalau tidak jujur, maka dia nggak sustain atau tidak bertahan lama. Di awal perkuliahan biasanya Mas Suryo saya jelaskan bahwa etika bisnis ini menjadikan bisnis kita menjadi tahan lama, jangka panjang. Ya ini, kalau nggak pingin jangka panjang, bisnisnya itu jangan beretika. Ini ya, misalnya apa? Misalnya kalau kuliner pakai bahan-bahan yang tidak bagus, gitu ya ini. Nah itu kan memang bisa banyak laba yang diperoleh sesaat, tapi kalau kita menggunakan prinsip etika, ya kan, katakanlah kualitas bahan yang bagus, ya ini, maka kita bisa sustain, bisa panjang umur bisnis kita ini, gitu ya ini. Tadi misalnya ada warung, ya, ketika orang yang beli ini orang jauh, dilihat nggak pernah beli nih, berarti orang jauh. Kemudian katakanlah dikasih harga yang tinggi, kan gitu ya ini. Nah ini nggak beretika, ya kan ini. Ini siap-siap dia akan nggak bertahan lama warungnya, ya kan. Tapi kalau kemudian dia beretika warung itu, ya dikasih label harga, walaupun orang jauh, orang pakai mobil, orang nggak pakai mobil, sama. Harganya sama, konsisten gitu ya ini. Nah ini menjadikan dia bisa bertahan lama, ya kan. Apalagi kemudian kalau harganya terjangkau, rasanya enak, ya, maka apa? Kan konsumen itu akan getok tular. Namanya word of mouth, ya. Jadi getok tular itu word of mouth. Satu orang ketika terpuaskan, dia akan cerita pada 7 orang. Begitu. Misalnya saya makan di bakso, ya, ada bakso saya makan. Oh kok enak. Maka saya cerita kepada teman saya 7 orang itu. Minimal begitu. Nah, kayak begitu ya. Nah, dengan cara seperti itu, ya kan, maka ketika kita berbisnis dan beretika,
maka akan panjang umur dari bisnis kita itu. Tapi sebaliknya kalau katakanlah tadi itu ya dipatok harga mahal ya, sama akan berita juga yang tadi kecewa tadi itu ya, kecewa berterta pada 7 orang yang lainnya. Ojo tuku nang kono, jangan beli di warung itu. Kenapa? Karena mahal, karena nggak jelas harganya. Nah, begitu Mas Suryo. Jadi itu prinsip etika ya ini. Nah, apa kaitan dengan CSR? CSR itu kan tanggung jawab sosial perusahaan ya ini. Maka dia juga harus beretika juga, jujur juga, adil juga. Adil misalnya ya, perusahaan punya program CSR ya, tapi ini diberikan kepada saudara-saudara saja yang terkait di situ. Ya ini, padahal banyak warga yang lain yang butuh. Kan nggak adil ini. Ya. Nah, maka pasti akan ada yang namanya gejolak di masyarakat. Ya ini. Jadi bagaimana dana CSR perusahaan ini bisa tersalurkan kepada masyarakat sekitar dengan yang adil. Ya ini, misalnya CSR perusahaan diserahkan pada kelurahan. Ya, kelurahan ini yang bagikan para pengurus di kelurahan, ya kan? Dibagikan pada saudara-saudara saja, kan gitu, nggak meluruh. Nah, ini kan juga nggak adil namanya. Walaupun dia programnya bagus CSR, tapi kalau tidak ada etika bisnisnya, nggak ada keadilan di situ, nggak ada kejujuran di situ, ya kan, nggak ada moral di situ, maka sia-sia CSR-nya. Nah, gitu Mas Suryo. Ini keterkaitan antara etika bisnis dan juga CSR. Ini saya sampaikan di perkuliahan di mahasiswa. Nah, gitu. Untuk CSR sendiri, untuk sebuah perusahaan itu berasal dari mana, Pak? Apanya, Mas? Untuk program CSR sendiri yang dari perusahaan yang jenengan tadi ceritakan. Iya, perusahaan itu kan punya kewajiban. Ya, kewajiban persentase dari laba itu untuk program CSR. Ya ini. Jadi itu wajib. Apalagi BUMN, ya, apalagi besar itu yang go public itu harus mencadangkan dananya untuk CSR. Ya ini, beberapa itu bisa dikonversikan dengan mengurangkan ke pajak. Gitu. Nah, ada seperti itu programnya. Jadi, kalau kita memberikan bantuan dalam bentuk CSR itu bisa kemudian mengurangi pajak, namanya tax deduction. Nah, gitu ya ini. Kebetulan kami di forum CSR Sidoarjo dan juga di Kadin Sidoarjo. Jadi, tahu bahwa ada program-program yang bisa dikurangkan kepada pajaknya perusahaan. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika perusahaan itu memberikan training magang kepada siswa SMK, tapi ini tertentu SMK yang sifatnya alat berat. Itu bisa, Mas. Katakanlah misalkan ada yang magang ya dari SMK 1 ke SMK tertentu ya ke magang ke perusahaan. Nah, biaya magangnya tadi itu katakanlah memberikan makan siang, uang saku pada siswa, itu sudah dikurangkan ke biaya di perusahaan sehingga bisa mengurangi pajaknya perusahaan. Nah, seperti itu Mas Suryo. Jadi dari mana sumbernya? Ya dari perusahaan. Dia wajib memberikan dana CSR-nya kepada masyarakat. Nah. Oh, jadi seperti itu ya, Pak? Ya. Oke, ini untuk selanjutnya. Ya. Selain dari program CSR, sepertinya ada prinsip lain juga itu. Ya. Itu yang saya baca ini ada prinsip GCG. Ya. Itu prinsip yang seperti apa itu? Good corporate governance. Ya. Atau tata kelola yang baik. Bisa dijelaskan? Jadi perusahaan yang bagus itu harus memiliki tata kelola yang baik atau namanya good corporate governance. Ya, ada 5 prinsip di situ Mas Suryo. Ada namanya kalau disingkat tarif namanya. Ya, transparansi, tanggung jawab. Accountability, akuntabilitas. Ya ini. Kemudian responsibility, pertanggungjawaban. Kemudian accountability, tarif ya. Seperti itu. Kemudian independensi, independen dan juga fairness, keadilan. Nah, ada 5 prinsip tadi itu juga seperti itu. Harus terkait juga dengan prinsip bisnis, etika bisnis. Ini misalnya adalah bagaimana keadilan itu nyangkut dengan katakanlah keterbukaan, transparansi, gitu ya ini. Jadi keterbukaan itu apa?
bahwa informasi-informasi di perusahaan itu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, begitu ini. Jadi, misalkan laporan keuangan perusahaan, kemudian aktivitas perusahaan yang lainnya, itu masyarakat harus tahu, bisa mengakses di mana letaknya, oh di website, kan gitu, oh di prospektusnya perusahaan, laporan keuangan perusahaan di upload di websitenya. Nah, itu transparansi namanya. Nah, kalau seperti itu bisa perusahaan tersebut sudah menerapkan prinsip namanya GCG, Good Corporate Governance. Nah, seperti itu Mas Suryo. Tujuannya itu untuk apa, Pak? Tujuannya adalah biar tata kelola itu menjadi lebih bagus. Ya ini. Tadi misal transparansi. Transparansi ini kan masyarakat itu kan sebenarnya pengen tahu, ya kan, bagaimana keadaan perusahaan. Suatu perusahaan. Begitu ya ini. Apakah dia itu bagus apa tidak? Kemudian juga dia terkait sama tata kelola yang baik apa tidak. Nah, seperti itu. Maka prinsip itu akan lebih menjanjikan pada pihak eksternal stakeholder itu bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang bagus. Ini itu di transparansi itu ada semacam poinnya, ada semacam penilaiannya. Yang menilai? Ada dari pihak pemerintah. Oh, ada sendiri yang menilai bahwa perusahaan memang dilakukan dengan prinsip tadi itu, GCG tadi itu. Kalau semisal untuk informasi seperti itu tadi tidak dapat diakses oleh masyarakat luas, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya dia tidak dipercaya. Seperti itu. Apa konsekuensi lainnya? Bisa jadi ketika dia go public, ya kan, dia di bursa efek itu bisa turun dananya, bisa turun sahamnya, nilai harga sahamnya. Seperti karena dia nggak transparan. Jadi hukuman pada perusahaan yang nggak transparan, yang tidak melakukan GCG tadi itu, turun dananya dari masyarakat, harga saham turun. Nah, itu bisa menjadikan dia negatif. Akhirnya apa? Ketika di RUPS, rapat umum pemegang saham, dia menjadi manajemennya betul-betul diganti gitu. Kan begitu. Nilainya jelek, berkinerja buruk. Gitu Mas Suryo. Iya. Selain itu Pak, ini mungkin bisa di-spill untuk prinsip-prinsip etika profesi. Nah, itu mungkin di subbab terakhir bukunya. Ya. Itu untuk etika profesi akuntan itu apa saja, Pak? Ya, jadi ada 8 Mas ya, etika profesi akuntan itu ya. Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, kemudian juga integritas, objektivitas, kompetensi dan keterampilan profesional, kerahasiaan, juga perilaku profesional, juga secara teknis. Nah, itu di buku saya tadi itu dibahas per bab. Gitu ya. Jadi apa sih maksud dari yang namanya tanggung jawab profesi itu? Kemudian prinsip yang lainnya apa, kepentingan publik ini. Jadi di situ sudah saya jelaskan ya bahwa sebenarnya yang membuat profesi ini buruk itu juga mereka sendiri. Oknum ya? Iya, oknumnya, gitu ya ini. Jadi jangan sampai profesi akuntan ini menjadi buruk karena mereka sendiri, akuntan sendiri. Gini ya. Kenapa? Karena dia tidak memegang prinsip-prinsip etika profesi ini gitu. Nah, itu salah satu keunggulan di buku saya. Nah, gitu Mas Suryo. Kemudian Pak, untuk objektivitas. Ya. Objektivitas ini yang dimaksud seperti apa, Pak? Ya, jadi objektivitas itu adalah ketika akuntan meriksa sebuah laporan keuangan di perusahaan, dia harus objektif. Ya ini, tidak boleh kemudian dia dititipin oleh manajemen. Ya ini, akuntan itu kan beda dengan pengacara. Pengacara itu walaupun katakanlah misalnya tanda petik ya, kliennya itu ada kesalahan ditutupi, ya kan? Bahkan dibela. Kalau akuntan enggak, akuntan itu dia dibayar oleh perusahaan tersebut untuk mencari penyakit, ya kan? Apa ini yang menjadi kelemahan dari perusahaan? Apa yang menjadi ketidakberesan di perusahaan? Maka dia harus jujur, seperti itu. Ya ini jadi seperti itu. Dah objektivitas itu tadi itu. Jadi bagaimana akuntan itu bisa secara objektif menemukan masalah-masalah
ya ini. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa ditunggangi. Ya, katakanlah manajemen kan pengen laporannya bagus, keuangannya bagus gitu ya, tapi nggak bisa seperti itu. Akuntan harus objektif terkait dengan temuannya. Apa temuannya? Misalnya ada sebuah kecurangan, kelalaian, ya diomongkan, disampaikan kepada pihak manajemen utamanya yang memberikan tugas. Seperti itu, Mas Suryo ya. Jadi untuk profesi akuntan untuk dunia bisnis ini harus benar-benar dia tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Iya, betul. Jadi tadi saya sampaikan, yang bisa memberikan merusak profesi adalah mereka sendiri, yang menjadi anggota sendiri. Misalnya profesi wartawan. Siapa yang berusak? Ya wartawan sendiri. Wartawan sendiri. Nah, sama dengan akuntan juga. Siapa yang bisa merusak profesi akuntan? Ya akuntan sendiri. Kalau dia tidak mau memegang prinsip-prinsip etika profesi ini. Seperti itu, Pak Suryo. Di lain sisi, Pak, Ya. untuk bisnis dan akuntansi ini, apakah ada ikatan organisasinya? Iya, ada namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti itu. Itu ada kompartemennya atau bidang-bidang masing-masing ya. Ada kompartemen akuntan manajemen, akuntan keuangan, akuntan pendidik begitu. Jadi dia memiliki bidang masing-masing. Namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Berarti terorganisir ya, Pak? Terorganisir dan itu resmi, bahkan seringkali kemudian Menteri Keuangan itu ya jadi anggota akuntan gitu. Seperti itu. Baik, mungkin saya rasa cukup untuk perbincangan hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada pembicara kita, Ya. Pak Sigit. Ya. Ya. Terima kasih juga pada pemirsa YouTube channel apa Mas namanya, Mas? Perpustakaan ya? Podcast dosen. Bu Dosen Perpustakaan Umsida. Iya. Oke. Terima kasih untuk pemirsa yang lain. Mudah-mudahan selalu setia mengikuti channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Suryo.